Hai guys, welcome to Errol Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gue mau bahas permainan menarik dari ajang terupdate St. Louis Rapid and Blitz yang berlangsung di Amerika Serikat. Dan gue akan bahas permainan dari juara dunia catur Gukesh Domaraju melawan Grigori Oparin, catur asal Amerika Serikat. Di game ini sangat menarik banget teman-teman. Ada permainan brutal yang dimainkan oleh Gukesh Domaraju. Lu harus nonton sampai habis. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar nggak terlambat konten terupdate dari RL Chess. Langsung aja kita bahas ya guys. Ini formatnya catur cepat, 25 menit, bonus waktu 10 detik. Gukesh main E4, dijawab Sicilia oleh Oparin. Putih kuda F3, hitam kuda C6, gajah ke petak B5. Ini namanya variasi Nesmedinov Rossolimo attack guys ya. Jadi ciri khasnya seperti ini nih, gajah ke petak B5. Hitam menjawab dengan langkah D6, dilanjutkan dengan rokade, hitam bisop ke petak D7, putih mainin benteng E1. Sebenarnya dengan Nesmedinov Rossolimo attack ini permainannya lebih posisional ya. Putih tuh nggak memilih rokade ke sayap menteri. Nah tapi kok bisa brutal ya? Itu yang membuat penasaran guys. A6 dimainkan mengancam bisop, kemudian nggak mau ditukar karena nggak ada untungnya. Bisop mundur ke petak F1. Ya biasanya akan mainin ide gajah fianchetto. G3 kemudian bisop ke petak G2. Hitam kuda F6, H3 dijaga supaya bisop nggak bisa ke petak G4. Hitam E5, perkokoh petak center. Putih C3. Hitam bisop ke petak E7, putih dobrak dengan D4. Hitam mainin langkah B5, putih dorong pion. Kuda mundur ke petak A7, putih mainin langkah dobrakan A4. Padahal bisa dimakan nih, tapi putih bisa ngambil pion di petak A6 juga guys. Ya, dan dengan makan pion A4 ini nanti petak C4-nya jadi lemah. Kuda putih bisa ditaruh di petak C4, bakal enak banget buat putih. Hitam jelas nggak mau, dia mainin langkah mengamankan raja. Putih makan pion, dimakan lagi dengan pion dan putih B4. Ya, untuk membuat pion di petak B5 ini lemah. C4 mau nggak mau dimainin dan putih naikin benteng ke petak E2. Ini langkah yang bagus ya. Tujuannya mau kemana? Manuver ke sini. Ya, teknik baterai ingin dilakukan oleh Gukesh. Grigori Oparin kayaknya panik. Dia bingung. Wah, gue jalan apa nih? Kalau gue coba nahan susah. Harusnya masih bisa menteri C7, tapi Oparin di sini mainin langkah kuda C6. Artinya Oparin di sini menukar kudanya dengan pion, guys. Benteng makan, makan lagi, dan kemudian kuda pion makan kuda, hitam makan lagi dengan bisop. Tapi Oparin tentu tahu juga nih kalau dia bakal dapetin pion di petak E4 berikutnya. Jadi satu kuda ditukar dengan dua pion. Apakah rugi? Secara posisi masih rugi. Secara poin masih rugi juga. Putih mainin kuda B ke petak D2. Hitam makan pion E4. Dimakan lagi dengan bisop. Putih naikin bisop ke petak E3. Dikasih lagi kuda di petak F3. Tapi nggak berani makan hitam. Kalau dimakan lagi. Kemudian dimakan lagi. Maka jawaban putih bisop G2. Ya dapat pion sih, tapi berikutnya nggak ada serangan lagi dari hitam. Dan putih akan mengontrol petak D5, ambil pion petak B5. Oparin lebih pilih jalan H6 dulu. Kemudian putih mainin benteng ke petak D2, hitam masuk queen ke petak A3, ancam pion C3. Kalian pasti nggak akan menduga apa langkah yang akan dimainin oleh Gukesh Domaraju di langkah berikutnya sob. Coba lu tebak apa langkahnya. Gukesh mainin langkah sacrifice. Rook makan pion, boom, langkah brilian. Dimakan oleh hitam, dimakan lagi oleh queen, kemudian bisop makan kuda. Dan menariknya lagi, Gukesh nggak mau makan bisopnya. Ya, dia lebih pilih makan pion di petak E5. Tentu aja dong, Gukesh sudah mikirin apa yang akan dia lakukan guys. Ya, Gukesh lebih pilih untuk menjaga pion dan mengancam pion G7. Hitam, kaburin gajah. Putih, siapin ancaman diagonal, checkmate di petak G7. Hitam menutup. Putih ngambil pion di petak B5. Hitam queen mundur. Gukesh ngambil pion di petak C4 dengan bisop. Hitam geser raja ke petak H8. Putih mainin langkah F3 untuk stop ancaman diagonal petak G2. Hitam mainin langkah benteng ke petak C8. Langkah ke-27. Putih bisop D3. Pinter banget. Mau kunci petak H7 biar queen ke petak F5, checkmate. Langsung ditutup oleh Oparin, bisop ke petak D5. Gak kehabisan ide, putih queen D7, dia mau ke sini. Hitam
langsung jaga petak H7 dengan bishop G8. Langkah ke-30, queen ke petak F5. Kemudian hitam benteng ke petak D8. Oparin ngerasa semuanya baik-baik aja setelah benteng D8, tapi dia melewatkan ide brilian dari Gukesh Domaraju. Kalau lo jadi putih guys, apa langkah yang bakal lo mainin di posisi ini? Hitung dengan cermat. Kalau lo cermat, lo bakal nemu langkah brilian. Sagri was a queen. Boom. Dengan ancaman makan pion G7 atau pion di petak H6. Hitam panik, langsung dimakan queen dan boom, checkmate tercipta. Ya mau gimana lagi ya sob? Menteri F6 lu jalan apa? Paling langkah bagusnya adalah benteng makan bishop. Tapi dengan posisi ini, kalau dilanjutin juga kalah. Karena pionnya 5 putih, hitam cuma 2. 3 pion bos. Jadi kesalahan hitam harusnya apa? Ya pada saat Menteri D7 bukan benteng D8 ya. Tapi pada saat Menteri ke petak F5 bukan benteng D8, harusnya benteng F8 menjaga pion F6. Ya walaupun putih di sini unggul, tapi ini masih memberikan perlawanan lah. Seenggaknya nggak kena langkah brilian oleh putih tadi guys. Luar biasa permainan Gukesh Domaraju di game ini, akurasinya 96,9%. Tapi sayang sekali ya, Gukesh Domaraju di event St. Louis Rapid and Blitz ini gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya. Seperti biasa ini bukan nomor catur favoritnya Gukesh. Gukesh finish di peringkat 7. Ya, sementara juaranya adalah Levon Aronian yang kembali on fire, kemudian Fabiano Caruana peringkat 2 dan Maxi Vacelagraph peringkat ketiga. Turnamen ini diikuti oleh 10 pemain catur undangan, ya. Dan dari India hanya Gukesh ya. Gak ada Pragnananda. Dan memainkan 2 kategori. Di kategori Rapid, Caruana peringkat teratas. Di kategori Blitz, Nodirbek Abdusattorov. Tapi setelah dikumpulkan poinnya, Levon Aronian yang lebih tinggi teman-teman. Ya karena kegagalan Caruana di catur kilat yang membuat Caruana gagal finish sebagai juara teman-teman. Gak ada Magnus di sini teman-teman. Ini event yang terkenal banget. Dan berikutnya Gukesh Domaraju akan mengikuti turnamen Sin QFL Cup yang berlangsung di Amerika juga. Kalau kalian masih ingat, itu turnamen yang viral karena Magnus Carlsen dituduh dicurangi oleh Hans Niemann. Mereka bermain di zona waktu Amerika Serikat, sayang sekali. Ini waktu Indonesia kita nggak bisa nobar ya, karena terlalu dini hari guys. Tapi inilah permainan Gukesh Domaraju, sang juara dunia saat ini. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita upload apa lagi guys?